Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, ada seorang hamba Allah yang diberikan potensi bakat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lain. Hamba ini oleh Allah dianugerahkan menjadi seorang nabi. Allah anugerahkan seorang nabi ini kekuasaan, kerajaan yang sangat luas, dari Baitul Maqdis hingga negeri Yaman. Kawasan yang begitu luas dari Baitul Maqdis hingga kawasan Yaman. Kalau sekarang mungkin sudah menguasai Mekah, Madinah, Lebanon, Yordan, Palestina, Yaman, seluruh Arab Saudi, seluruh Timur Tengah. Di samping dia seorang nabi, dia seorang raja, dia punya sifat yang adil lagi bijaksana. Karena umumnya seorang penguasa, seorang raja itu kalau bahasa politiknya adalah kata-kata kalimat otoriter atau diktator ada. Tapi beliau adalah seorang yang adil, seorang yang bijaksana. Kemudian Allah anugerahkan pula kepada hamba ini mampu menundukkan angin. Bahkan angin yang beliau tundukkan mampu menjadikan transportasi sehari-hari buat beliau. Luar biasa. Allah anugerahkan kepada hamba ini mampu menundukkan jin, setan. Bahkan jin dan setan ini tidak sekedar mampu ditundukkan, tapi diperintah pula. Ketika itu jin diperintahkan oleh Nabi tersebut menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara, mencari permata untuk membangun istana hamba ini. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman juga diberikan kemampuan mampu menundukkan sekaligus mampu berkomunikasi dengan bahasa binatang. Kalau sekedar mampu berkomunikasi dengan binatang, oke lah. Tapi tidak sekedar mampu menundukkan binatang, tapi mampu pula menundukkan binatang itu sendiri. Suatu ketika Nabi Sulaiman sedang berkumpul dengan pembesar-pembesarnya. Beliau absen satu persatu, tapi ada satu binatang yang tidak hadir saat itu. Burung hudhud namanya. Ya. Ketika tidak hadir, apa reaksi Nabi Sulaiman? Kalau seandainya burung hudhud tidak sekedar hadir di tengah-tengah majelis ini, saya akan aku segera kasih sanksi dan hukuman. Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Ya Nabi Allah, berikan saya kesempatan untuk mengkonfirmasi keterlambatan kedatangan saya ini. Ada apa wahai Hud? Ya, saya baru saja terbang di sebuah negeri yang sangat jauh dari kerajaan Tuhan. Di mana itu? Di Yaman, Tuhan. Dan saya jumpai ada seorang wanita, dia statusnya seorang ratu, namanya Bilqis. Kerajaannya sangat bagus, sangat indah, dan sangat luas. Tapi sayang, wahai Nabi Allah, dia penyembah matahari. Insting seorang nabi, ya, potensi sebagai seorang nabi pasti akan ada unsur dakwah ketika ada seseorang hamba Tuhan yang harusnya menyembah Tuhan, tapi dia menyembah ciptaan Tuhan, yaitu matahari. Baik, Hud, tolong kirim surat bawa ke Ratu Bilqis di Yaman. Surat itu diawali dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Ingat ketika Sulaiman menyampaikan surat kepada Bilqis dengan kalimat pembukanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wahai Bilqis, jangan sombong, hendaknya engkau berserah diri menjadi seorang muslim. Apa reaksi Bilqis? Seorang ratu, seorang penguasa ketika mendapat surat yang suratnya berisi sesuatu yang asing, sesuatu belum kenal. Ya kan, penyembah matahari pasti tidak akan kenal apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Bilqis mengumpulkan semua pembesarnya untuk musyawarah bagaimana, apakah kita hadir tempat kerajaan Sulaiman atau kita perangi. Tapi Ratu Bilqis berpikir kalau seandainya diperangin pasti potensi kerusakan akan semakin parah. Makanya lebih baik berkunjung saja. Nah, kembali ke majelis Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman berharap agar ada kejutan buat Ratu Bilqis. Apa itu? Wahai di antara jin, di antara wargaku, apakah ada di antara kalian yang sanggup dan mampu mendatangkan istana kerajaan Bilqis di hadapanku? Ada seorang jin, bangsa jin menjawab, ya Nabi Allah, saya sanggup mendatangkan istana Ratu Bilqis dalam waktu Tuan duduk berdiri, istana itu sudah datang. Seandainya permintaan jin ini dikabulkan, diterima oleh Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Akan terjadi narasi-narasi yang negatif terhadap seorang nabi. Seorang nabi masa minta bantuan kepada jin? Ya, nanti sebenarnya akan ada sesuatu yang mistik, sesuatu yang mitos yang seorang nabi minta bantuan kepada jin. Nah, padahal banyak pun nabi yang tidak minta bantuan jin pun banyak dinarasikan hal-hal yang negatif. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bukan ada yang lain. Salah satu seorang hamba Allah yang mengetahui mengetahui kitab. Kitab di sini bisa dimaknakan ketika itu Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud. Nabi Daud mempunyai kitab Zabur. Sebelum Daud, Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat. Jadi orang ini mengetahui tentang Taurat dan Zabur. Ya Tuhan, izinkan saya untuk mendatangkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap kedipan mata Tuhan. Apa reaksi Nabi Sulaiman? Baik, aku perkenankan permintaanmu, silahkan engkau lakukan. Benar, di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam terbentang kerajaan Ratu Bilqis. Apa ucapan seorang nabi ketika mendapatkan anugerah yang sangat besar? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkur am akfur. Ya Allah, engkau anugerahkan ini untukku. Ini buat menjadikan ujian buatku. Liyabluwani an ashkur. Apakah aku menjadi orang yang syukur? Am akfur. Atau aku menjadi orang yang kufur. Nah, seorang nabi tauhidnya kuat. Fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur, maka kesyukurannya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seandainya kita nggak bersyukur, kita nggak berterima kasih, nggak mengurangi itu kekayaan Allah, perbenaran Allah, nggak mengurangi itu kemuliaan Allah. Karena sesungguhnya apa? Kesyukuran yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Coba bisa buat pembanding Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan nikmat, diam saja nggak ada reaksi apa-apa. Pasti ada rasa perbedaan dalam hati kita. Orang syukur, alhamdulillah anugerah dari Allah. Ada rasa tenang, ya. Menikmati pun tenang.
Tapi ketika diam saja seolah nikmat itu kok begitu sepelenya. Ya. Makanya Quran mengatakan an ashkur am akfur. Aku menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih, atau aku menjadi hamba yang menolaknya, tidak bersyukur. Nah. Mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang meneladani bagaimana Nabi Sulaiman dalam melihat, mensikapi sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang mampu menundukkan angin, mampu menundukkan jin, mampu menundukkan binatang, dan mampu berkomunikasi. Kemudian beliau pun menjadi seorang yang adil lagi bijaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.